satu komunitas yang tidak terlalu besar sebetulnya, itu lalu mengembangkan satu perilaku yang berbeda, kemudian lalu memandang aktivitas narkotika sebagai sesuatu yang tolerable. Waduh, Kampung Ambon kriminalnya tinggi. Waduh, Kampung Ambon narkoba. Wah, udah. Dan saya jatuh di narkoba. Tadi kan kita udah muter-muter nih. Siap. Ini banyak banget nih tulisan nih. Alamo, Alamo, Alamo. Ini Alamo apa sih, Om? Alamo, Ambon lapar makan orang. Aduh. Kehidupan ini keras. Kalau lembek, lo habis. Aku dalam rumahnya digerebek. Digerebek. Buk, dia cari orang tua aku, tapi nggak ada. Saat ini, anak tersebut ada sekitar 38. Mama papanya masih di penjara. Wow, gimana nggak sedih, men? Gue percaya, gue cuma bisa berdoa, Tuhan. Anak ini perlu bantuan. Itu membekas gak? Lu punya nggak kebencian sama mereka? Pemandangan pertama yang langsung menarik perhatian gue. Energi positif di sini terlalu besar untuk masyarakat yang ternarasi dalam stigma begitu lama. Gue Easter James, gue lagi di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana semua orang bergerak menuju masa depan yang lebih exciting. Selamat datang di Asumsi Distrik. Chen, nama aslinya Icen atau? Vincentius Karusamsamu. Oh, berarti asli dari? Ambon. Dari Ambon ya? Iya. Sekarang Vincent umur berapa? Umur 13. Berarti sekolah di kelas? 1 SMP. Sen, yang kenalin bola basket? Om saya. Om. Tapi sekarang dia udah karena pernah dipukul kayu jadi gila. Tapi dia masih sadar, masih bisa main catur. Tapi udah nggak terlalu sadar sepenuhnya ya? Iya. Karena itu ya. Nah, berarti Vincent ini juga tergabung di klub sini. Klubnya namanya apa sih, Sen? THI. Oh, THI ini. Iya. Dan tiba-tiba langsung bisa kenal sama Kak Frederick. Iya. Oke, kalau Kak Frederick itu sebagai apa sih di sini, Sen? Sebagai arahin pemain basket gitu. Oke, pelatih. Iya. Oke, kemudian mungkin Vincent punya cerita tersendiri. Baik sih orangnya. Terus juga kalau latihnya bener-bener inilah bener ini dilatih. Dilatih sabar gitu ya. Sabar orangnya. Nah, ini dia nih, Bro Frederick nih. Jadi perkenalan sama Bro Frederick mungkin udah 3 tahun yang lalu ya, Bro Frederick ya. 3 tahun yang lalu. Kita ketemu karena dia fokus ngebina anak-anak yang ada di Kampung Ambon ini, di Komplek Permata ini. Dia punya misi yang menurut gue lumayan gila sih ya. Karena untuk menjalankan misi ini tuh harus butuh konsistensi yang luar biasa, Bro Frederick.
Tapi pertanyaan gue nih, kenapa harus basket? Karena memang di sini dari dulu lebih ke basket dominan. Lebih ke basket? Lebih ke basket. Dan gue pribadi pun ini mau basket. Apakah mungkin karena ada figur-figur yang asli dari sini yang... Ada pastinya. Ada ya? Dulu dibilangnya basket Kubatama ya? Iya, Kubatama. Kubatama, terus Liga sekarang Kubatama tuh Liga- kita sebut sebagai liga basket. Liga basket lah tertinggi pada saat itu. Dan di sini ada namanya Romi Tanaka. Romi Tanaka. Ya, Romi kalau Tanaka itu Romi asli Tanaka dari dari komplek kan nih, komplek Ambon. dari Komplek Ambon ya. Ya. Dia sempat main di Aspak, Yes, ya kan? Romi ini pada saat itu ya dia yang kalau misalkan kayak bisa kegiatan basket gereja atau apapun dia yang ngelatih. Dan jujur tadi gue sempat lihat beberapa talent-talent muda ini dari yang main di Komplek Ambon ini. Menurut gue banyak banget nih kayak permata-permata yang belum biasa aja, belum punya porsi yang Yes. harusnya kalau ini porsinya ditambahin, gue yakin dari bibit-bibit kecil tadi tuh luar biasa banget ya. Berarti gini, kita udah dikasih jembatan nih, mau nyebrang nggak? Ya kan? Tapi gue selalu bilang, oke, apapun kegiatan, terutama basket, tapi nomor satu sekolah. Itu pegangan buat kalian ke depan. Basket oke, lo bisa jadi pemain profesional. Tapi dasarnya kan pendidikan. Pendidikan dan sebagainya. Nanti lo kalau nggak selesai, kalau lo udah selesai udah nggak jadi pemain pro, lo mau kerja kemana kalau lo nggak ada pendidikan? Bener, Dasarnya kan harus ada dasar dulu. Kita ngomong sekarang di luar konteks basket. Karena sempat dengar lu bikin sesuatu buat anak-anak yang terlantar di komplek ini, ya kan? Yang akhirnya Frederick yang coba bantu untuk bina. Nah, ada kegiatan-kegiatan apa lagi sih yang lu lakuin selain itu sih, Frederick? Adalah mau care Indonesia. Alam Care Indonesia. Ya, Nah, Alam Care itu Lebih ke sekolah, pendidikan. pendidikan. Nama slogannya sekolah yuk. Sekolah yuk. Yes, jadi bagaimanapun mereka harus sekolah apapun. 10 atau 15 tahun ke depan mereka harus jadi orang. Ya, ya. Dan Alam Care itu akhirnya menggalang dana, membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan kata yang tepat. Saya nggak menggalang dana sih. Jadi Oke. punya teman-teman di luar sana ada yang punya hati juga buat generasi ya. Gue amazed banget karena gue lihat gimana hubungan lu dan anak-anak itu benar-benar luar biasa. Mereka semua kayak sayang sama lu juga sayang banget sama mereka. Ini luar biasa sih buat gue. Lu bisa ceritain sedikit gak, Drik? Gue berkaca-kaca jadi. Apa ya? Gue belajar nge-touch mereka, gue belajar ngedengar mereka, gue belajar, oh kak aku begini. Gue harus dengar mereka seperti itu. Mereka keluh, kak aku gini-gini, gue, wow gimana gak sedih men. Waktu mereka, kak aku nggak usah bayar sekolah, tapi sorry gue. Jadi waktu mereka gue kayak nggak ada mau belajar sekolah, nggak ada. Gue bilang tenang. Secara manusia gue mungkin belum bisa bantu secara materi, tapi gue percaya gue coba baca berdoa Tuhan, anak ini perlu bantuan. Terus gue ke teman gue bilang, guys nih ada yang perlu sekolah nih. Dan akhirnya bisa kejadian ya. Kasih kirim, bukan gue, kayak gue mah nggak punya apa-apa, tapi ada sumbernya yang lebih dari segala-galanya, bukan gue. Kayak gue kalau ngomong gitu, gila, karena gue lihat itu surreal men. Ini gara-gara gue denger obrol panjang sama lu denger tentang Kampung Ambon ini, gue jadi pengen muter-muter nih. Gimana nih? Boleh dong. Boleh nih ya? Ayo kita muter. Langsung nih ya kita muter-muter. Tapi besok ya. Besok? Karena udah malam toh. Oh udah malam ya? Jadi nanti kita besok akan lebih bagus lagi. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Ambon pada dasarnya adalah wilayah residensial bernama Kompleks Permata di Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Penyebutan Kampung Ambon merujuk pada 3 wilayah. Wilayah Ambon yang sebagian besar ditinggali keturunan warga pindahan dari Stovia. Wilayah Kompleks Batako di mana masyarakat keturunan Stovia bercampur dengan pendatang lain. Dan wilayah kampung yang didominasi pendatang dan warga Betawi sekitar.
Asal penamaan Kampung Ambon diambil karena wilayah ini dihuni mayoritas warga keturunan Maluku. Generasi pertama warga Maluku di Kompleks Permata adalah para mantan tentara Knil atau Batalion X bentukan Belanda dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Pada masa itu, mereka bermarkas di Jakarta Pusat, lokasi yang hari ini menjadi Hotel Borobudur. Di masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, para mantan tentara Knil beserta keluarganya dipindahkan ke sejumlah sekolah Belanda yang sudah tutup. Beberapa menuju Mir Ahgebreid Lahar Onderwijs yang kini jadi PSKD 1. Sebagian ke Darde School yang sekarang jadi SDN 03 Senen. Lainnya bergeser ke Stovia di Salemba. Maret 1973, Gubernur Ali Sadikin memindahkan ex-tentara Knil Maluku dan keluarganya ke Daung Kaliangke. Kompleks Permata yang hari ini jadi Kampung Ambon. Hidung gue gatel nih, tapi sorry ya, ini gue lagi pilek. Dan seperti janji gue semalam, bahwa kita hari ini akan ketemu lagi sama Frederick untuk keliling-keliling tempat ini. Tapi sebelum ketemu sama Frederick, gue pengen ketemu sama satu orang dulu yang akan gue tanya banyak hal tentang tempat ini. Halo, Om Brian, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya, ini kita ketemu sama Om Brian, salah seorang yang aktif di Alamo Care, merupakan sebuah organisasi yang lahir asli dari Kampung Ambon. Dan Om Brian ini juga mungkin apa ya, penduduk yang udah cukup lama tinggal di sini, Om ya. Nah, yang dari lahir. Dari lahir ya, Om ya. Siap. Nah, tapi kita boleh nggak nih kita ngobrol-ngobrol sambil muter-muter, Om? Mau lihat-lihat Kampung Ambon? Siap, boleh. Tadi kan kita udah muter-muter nih. Siap. Ini banyak banget tulisan nih, Alamo. Ini Alamo apa sih, Om? Alamo itu Stovia dulu bentuknya kayak benteng. Di Meksiko ada namanya Benteng Alamo. Ambillah nama itu Alamo. Cuma diplesetin atau diartikan oleh kita zaman dulu orang tua, Alamo, Ambon lapar makan orang. Aduh. Ngeri tapi ya, namanya kayak serem tapi banget. sebenarnya itu tuh benteng. Benteng ya. Ada filmnya kok, Iya. tentang Benteng Alamo itu. Jadi sebenarnya ini cuma kayak bercanda-bercandaan lah. Bercanda-bercanda aja. Om Brian, Siap. tadi saya lihat ini gereja ini cukup besar dan kayaknya udah cukup tua ini, Om ya? Ya. Ini tuh berapa lama nih gereja ini udah ada? Apa mungkin dari Om pindah udah ada nih gereja? Belum. Dulu gereja ini masih kecil. Akhirnya swadaya masyarakat kita bangun. Oke, bisa dibilang gerejanya cukup tua, tapi saya cukup tertarik nih dengan selalu di Camp Ambon itu selalu ada gereja. Mana tadi saya lihat ada gereja juga di depan sana. Siap. Dan kalau kita lihat kan teman-teman di sini tuh kelihatannya keras-keras nih. Iya kan? Tapi kayak gereja ini kayak apa? Mungkin bikin teman-teman. Yang jelasnya sih kehadiran gereja ini membuat teman-teman jadi lebih baik. Tidak merupakan ibadah, baik persekutuan. Buat saudara-saudara kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Bagaimana jemaat Tuhan yang datang dari berbagai tempat, undangan-undangan kami, mereka yang boleh datang di dalam ini bersama dengan jemaat Silo, bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan. Dulu kita tahu lah Kompleks Ambon ini tuh dulu perpindahan dari teman-teman yang ada tinggal di Stovia. Tapi bisa nggak sih diceritain sedikit, Om? Dulu tuh kayak apa sih ini tempatnya, Om? Siap. Pindah ke sini, emang saya udah lahir. Oke. Saya lahir tahun 72, pindah ke sini tahun 73. Oke. Ya saya masih merasakan sih yang namanya rawa, yang namanya rawa-rawa semua ya? Sawah, ini sawah semua nih. Dulu kita masih bisa mancing, kita main-main di sawah lah dulu lah. Bener-bener rawa.
Nah Om, kalau kita ngobrolin tentang pasca perpindahan ya mungkin dari generasi orang tua Om Brian ya. Akhirnya kan Om Brian pindah nih ke Komplek Ambon ini. Ada cerita apa sih Om? Maksudnya apa mungkin ada dengar dari orang tua ataupun dari gimana tentang pasca kehidupan di situ seperti apa sih Om? Iya, kalau bicara keras ya keras lah. Gitu. Kerasnya bukan berarti keras apa ya? Ya mungkin karena didikan militer mungkin? Ya bisa jadi karena didikan militer. Kalau Om bilang tentang didikan nih, mungkin Om yang pernah Om ingat dari didikan orang tua Om, itu apa sih? Waduh, parah. Hah? Pak ya? Apa ada petuah-petuah gitu Om? Ya kalau untuk petuah intinya seperti ini. Ya sekarang sih maksudnya apa ya? Kita ini di tanah rantau orang, yang apapun bisa terjadi. Kehidupan ini keras. Kalau lembek, lo habis. Seharian ini gue udah muter-muter nih di komplek ini. Gue dari tadi nggak sadar kalau di sini tuh ada suasana yang kayak gini nih. Keren banget. Iya. Bisa ceritain nggak tentang suasana ini? Jadi kita memang tadinya emang orang-orang yang ya dididiknya kacau lah, keras di komplek ini. Kita cari cara salurinnya gimana. Suasana ini patungan sebenarnya rame-rame. Cuman penemunya kayak Kadoen gitu yang pertama kali ada ide untuk bikin ini. Buat kita bisa latihan biar salurin ini. Jadi patungan tuh ya? Patungan rame-rame. Patungan. Tadi gue sempet ngobrol sama Bang Brian, ya kan, katanya di sini tuh bener-bener didikannya keras banget nih Pus, ya kan. Cuma gue nggak tahu nih didikan keras yang lu terima tuh apa mungkin dari orang tua lu, apa mungkin dari lingkungan lu. Keras itu kayak apa sih? Memang orang tua juga di rumah keras. Saya kalau dipukul, saya punya abang satu. Kalau dipukul sama papa pakai tangan. Pakai tangan langsung? Pak, pok, pak. Orang tua kita yang dulu mereka itu kalau nggak salah kenil gitu. Untuk mereka bisa bertahan ya mereka kan harus survive gitu. Dari kecil udah biasa kena baku pukul bro? Udah biasa banget, apalagi untuk di jalan ya. Kalau ditanyain lebih suka pukul-pukulan di jalan apa pukul-pukulan di ring? Di ring lah, lebih gentle, lebih ganteng. Iya dong. Lebih gentle ya, banyak yang nonton ya. Di foto, dilihat cewek suka, kalau di jalan kan viral. Malah jadi masalah ya. Iyalah, benar. Nah ini tuh sebenarnya udah berapa lama Bos? Aku latihan dari 2020 di sini. Sekarang umur? Sekarang umur 20. Oh, umur 20 tahun, iya. Kenapa? Kenapa Bos? Kenapa lu jatuh cinta sama tinju? Dari seni yang lain, seni musik, seni apa kalau menurut aku yang gokil, seni bela diri. Yang lu banget ya? Iya. Awalnya sebelum tinju aku main basket, cuman pas pertama kali ketemu tinju, wah ini mantep daripada kita berantem di jalan, ayolah akhirnya. Oke, Bos lu udah berapa kali tanding? Baru selama ini yang resminya baru 2 kali. Baru 2 kali, di mana aja? Di Underground Fight Indonesia, sama di Street Fight Jakarta, KONI Bekasi. Oke, berarti yang Street Fight Jakarta ini kayaknya baru-baru ini ya? Baru-baru ini kemarin. Menang semuanya? Puji Tuhan menang, dua-duanya. Padahal persiapan lu kalau gue bilang tuh kayak pertama cuma 3 hari, kedua 1 bulan gitu ya. Itu kayak tapi di atas mah udah. Oh, kalau udah ketemu musuh pagi udah sama-sama kena pukul tuk, udah lepas. Itu udah. Yang lu suka mukulnya apa dipukulnya? Aku suka counternya. Oke. Udah pukul. Kena pukul dulu baru pukul. Ya, mas. Gila ya, ini bukan pertama kali nih gua kemarin ya. Udah terakhir 3 tahun lalu. Parah. Tapi semua begitu tahun ke tahun berubah. Yes. Tapi kalau kita balik jauh nih, pada zaman dulu tempat ini kayak gimana sih, Drake? Yang orang bilang Kampung Ambon, Komplek Permata ya, lebih baik lah. Walaupun stigmanya masih, kadang orang di luar sana masih ada sisi yang kurang baik. Waduh, Kampung Ambon, kriminalnya tinggi. Waduh, Kampung Ambon, narkoba. Waduh, Kampung Ambon. Wah, udah. Dan saya jatuh di narkoba. Sedalam apa sih lu jatuh? Apa sih yang lu lakuin, Rick?
jualan narkoba. Jual juga ya? Iya, itu pada saat itu. Tapi pada saat itu lu jual makanya juga? Iya juga. Iya juga. Karena balik lagi faktor lingkungan, bro. Karena lingkungan itu pengaruh banget dimanapun ya. Ya, Om salah satunya. Yang dulunya melakukan tapi akhirnya berubah hidupnya Om ya? Siap. Gitu. Tumbuhnya seperti itu, saya juga kurang tahu. Faktor apa yang bisa menumbuhkan hal-hal seperti itu yang ada di Kampung Ambon. Buat ngelengkapin cerita ini, gua sempat nemuin seorang kriminolog. Dari sudut pandang keilmuan, sebenarnya gimana sih sebuah budaya kejahatan bisa tumbuh masif dan langgeng di sebuah wilayah? Ini ada satu hal yang menarik, kami lagi mempelajari tentang Camp Ambon, di mana di sebuah tempat tumbuh kriminalitas yang masif dan mungkin bisa dibilang apa ya, berakar. Berdasarkan sudut pandang seorang kriminolog itu gimana sih, Prof? Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, sebetulnya sudah cukup tua. Ada konsentrasi peredaran narkotika di sebelah sana, gitu ya. Tadinya menjadi satu kegiatan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi value. Kemudian menjadi kultur. Kita dengar juga bahwa sebenarnya kayak praktik kriminalitas penjualan narkoba itu tuh kayak udah melebur gitu loh sama kegiatan masyarakat sini. Seperti apa sih gambarannya sih, Om? Orang-orang yang bercerita bahwa wah di Kampung Ambon ini semua ini melakukan atau semua ini sebagai pelaku semua, tidak semua seperti itu. Dan kalau mau dibilang kayak penjualan itu bukannya berarti ini kita di sini nih, di depan situ ada penjualan, enggak. Apa yang terjadi misalnya pada satu lorong dari Kampung Ambon misalnya, di sebelah kanan itu adalah orang yang aktif terlibat, tapi sebelah kirinya tidak. Tidak, betul-betul. Dengan kata lain, mereka tidak memaksakan, tidak saling mengoperasi satu sama lain. Tetap mereka juga Di dalam tertutup juga ya, Om ya? Tetap mereka juga melakukan hal-hal yang apa ya, saling menjaga aja kita. Bahkan kalau kita bicara mengenai Kampung Ambon itu dikaitkan dengan etnis tertentu, sama-sama etnisnya, tapi juga yang lain itu tidak memilih untuk terlibat di pilihan hidup. Gitu. Saling menghormati, apalagi kalau kita bicara orang tua atau kita bicara orang yang ingin beribadah. Itu nggak mungkin ya? Enggak. Penjualan narkoba itu ya seperti biasa gitu di tempat-tempat ya. Di tempat-tempat yang memang mereka udah bikin itu aja sih. Nah, salah satunya nih bro, ini dulu tempat ya untuk bahasanya lapak lah, atau tempat lapak transaksi ya. Iya. Dulu ya, ya. Kosong banget sekarang. Gue tahu identiknya Kampung Ambon dulu tuh orang bisa beli narkoba, masuk ke dalam rumah, make keluar. Iya kan kayak gitu. Ya pernah sini ya. Bekas pasien Pak. Oh iya siap. Ya public figure yang kayak lo tuh banyak bro. Kayak contoh jabat kayak ada lah di sini. Banyaknya apa nih? Banyak yang bandel. Banyak bandel. Banyak banget. Ya mungkin. Aduh, ya kan? gue tahu lagi. Ya itu kan dulu ya. Dulu ya. Dulu. Jadi era-era itu. Karena kalau saat itu kan wah banget. Benar. Orang siapa sih nggak tahu Kampung Ambon? Saya juga ada sempat dengar nih bahwa dari profesor tuh pernah melakukan sebuah apa ya, sosial eksperimen di Kampung Ambon, di mana ada beberapa mahasiswi yang tinggal di Kampung Ambon. Yaitu kami lakukan sekitar 10 tahun lalu ya. Pada dasarnya kan ini penelitian etnografis namanya. Jadi kami berusaha untuk datang ke lokasi, menjadi part of them, menjadi bagian dari mereka, memahami mereka, tidak menjudge ya, tidak pakai pendekatan, oh ini salah, ini benar, enggak. Pokoknya kita ikutin saja gitu ya. Maka tentu kita sebagai hasil akhirnya kami menemukan gambaran yang lebih utuh ya. Satu komunitas yang tidak terlalu besar sebetulnya, itu lalu mengembangkan satu perilaku yang berbeda, tapi tidak semua ya. Jadi masyarakat di sana bukanlah masyarakat yang betul-betul misalnya tidak bekerja, sepenuhnya aktif dalam kehidupan kriminalitas, memutus komunikasi dengan masyarakat luar, tidak ya. Itu yang seringkali orang terkecoh gitu ya. Justru mereka adalah orang-orang yang memiliki interaksi dengan masyarakat luas. Di antaranya juga ada yang memiliki status sosial ASN misalnya, ya, berpendidikan tinggi. Juga jangan lupa bahwa mereka memiliki religiusitas juga. Artinya mereka adalah orang-orang yang kita sebut sebagai socially
skilled ya, secara skill memiliki kemampuan sosial, tapi, nah ini dia ada tapinya, kemudian lalu memandang aktivitas narkotika sebagai sesuatu yang tolerable. Tolerable itu dalam rangka penggunaan, juga dalam rangka pengedaran. Nah itu bedanya. Gua ini dulu datang kemari karena di sini tuh paling yang namanya aman. Betul. Karena ada semacam apa ya, alert system kalau tiba-tiba ada Karena ada aparat yang tiba-tiba mau menggerebek, tiba-tiba kita udah tahu aja gitu. Yes. Nah, itu kok bisa kejadian tuh? ya karena mungkin gini ya, solidaritasnya terus tiba-tiba kalau ada apa-apa tuh udah tahu. Jadi orang pun yang di luar sana, oh gue lebih enak ke Kampung Ambon nih gitu. Iya. Tiba-tiba ada Info, ya ada ketok tiang lah. Ketok tiang tuh ya? Ya tiba tapi kalau udah sampai udah datang, masuk rame itu ketok tiang, jadi udah tahu itu udah ada sesuatu yang masuk atau apa gitu. Kayak contoh misalnya penggerbekan. Dulu gue pernah ada stereotype gini nih, katanya kalau di Kampung Ambon tuh ya, kalau ada penggerbekan tiba-tiba, kalau udah bener-bener di ujung tanduk nih, orang-orang pada lempar barangnya ke depan rumah, udah mereka tinggalin. Iya, bener itu? Kemana pun bisa digot ke kemana pun. Itu bener ya berarti ya? Ini aku dulu ya, masih komplek kacau-kacaunya. Aku pernah aku dalam rumahnya digerebek. Digerebek? Buk! Dia cari orang tua aku, tapi nggak ada. Cuman digerebek, wah! PS semua diambil, PlayStation, TV dihancur-hancurin, dibongkar lemari semua. Aku lihat sama abang aku berdua. Dia carinya orang tua aku, tapi nggak ada. Oh itu Mereka masuk aja polisi ya. Bar langsung. Oke. Nah, kita diem aja. Oke. Itu membekas gak? Lu punya nggak kebencian sama mereka? Nggak lah. Enggak Biasa lah ya? aja. Biasa aja ya? Relax. Ya kita tahu lah di sini dengan semua stereotipnya, tapi dari lu sendiri kenapa sampai lu akhirnya bisa lu bilang jatuh cukup dalam di lembah suram itu lah. Jadi pada saat narkoba itu faktor lingkungan. Lingkungan ya? Kan gue ke bawah. Mungkin dalam hal ini sebagian besar daripada komunitas tersebut itu masih percaya pada konteks value tersebut. Yang kedua, kalau tadi kita bicara mengenai godaan ya, banyak pihak yang mencari narkotika di sana, bahkan menjadikan Kampung Ambon itu sebagai satu enclave yang menyenangkan gitu ya. Dan yang ketiga juga, nah ini dia juga satu hal yang menurut saya juga real adalah godaan uangnya. Pergaulan akhirnya dari yang tadi mungkin karena salah satu faktor ekonomi ya. Ekonomi? Faktor ekonomi. Kayak kita mau melamar gitu. Kita lamar. Ya orang udah tahu Kampung Ambon, ya mereka pasti akan Tolak gitu? Bahkan mungkin ditolak kali sama mereka. Oh berarti ada hal-hal yang sampai seperti itu. Ada bentuk diskriminasi yang cukup seperti itu. Nah, apakah ini kemudian lalu menjadi sesuatu hal yang sistematis ya? Artinya lalu menjadikan mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa jadi ASN, ngelamar sana lalu ditolak, itu mungkin sekali. Apakah itu yang mungkin jadi bikin pemicu sampai akhirnya ya mungkin karena cap jelek itu jadi mungkin masyarakat di Kampung Ambon jadi lebih sulit mencari pekerjaan, akhirnya memilih bentuk kriminalitas? Iya, bisa jadi seperti itu. Maka kepada mereka yang sudah terlibat, nilainya juga sudah berubah, akses untuk itu juga ada, ya kepalang tanggung. Toh ngelamar juga orang langsung mandang sinis, ya udah kerja begini aja ya. Kenapa demikian? Karena sekali lagi pada saat yang lain mereka melihat kok ada akses ya dalam rangka kegiatan terkait dengan narkotika. Udah stigma buruk bagi Kampung Ambon, udah jelas-jelas kita di luaran itu udah benar-benar kita nggak diterima banget. Jadi justru karena mau bergaul sama yang baik karena stigma akhirnya juga nggak diterima ya Om? Yes. Akhirnya yang keras ngumpul sama yang keras nih? Yes, tambah keras akhirnya. Tambah keras. Siap, jadilah komunitas keras. Pada saat itu cukup harusnya kenceng banget ya, tapi kita harus. Kalau lu bilang arusnya kenceng banget, seberapa besar sih sebenarnya?
Mungkin dari orang-orang yang datang, mungkin dari customer, mungkin Ya dari cukup sangat luar biasa. luar biasa lah ya. Ya, jadi kembali pada tesis bahwa mereka sudah membentuk komunitas ya, yang mampu survive. Jadi daya tahannya sudah tinggi gitu ya, dan sudah bisa membangun dua muka gitu kan. Jadi ketika ada orang yang datang ya, lalu nyari jalan, mereka tunjukkan, datang lalu beli minum di warung mereka, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baru akan masuk pada wajah yang lain ketika misalnya tidak hanya sekedar mau beli minuman, tapi mau yang lain gitu kan. Nah, sudah ada layernya. Yang kedua misalnya kalau yang datang itu adalah reserse, wah itu langsung berubah semua itu gitu ya. Jadi selain daripada reserse atau selain daripada orang-orang yang memang berniat untuk transaksi, so oke, semua berjalan sebagaimana pasar pada umumnya. Karena maka dibilang bahasa sini Las Vegas ya. Iya. Sin City. Gampang lo mau ngapain aja ada. Tersedia. Bahasanya kan gitu. Prof, menarik juga waktu di sana. Di sana adalah satu-satunya komplek yang mungkin yang pernah saya lihat yang di dalamnya ada sebuah pos polisi. Menurut Profesor sendiri, kira-kira hal yang paling tepat untuk bisa tidak menghilangkan ya, tapi mulai mengikis tindak kriminalitas yang ada di Kampung Ambon itu menurut Profesor gimana? Saya kira hanya dua kata kuncinya ya. Yang pertama adalah masif. Dengan kata lain, kita tidak hanya sekedar mengejar komunitas yang aktif ya, terlibat narkotika, tapi juga komunitas yang pasif yang mendukung mereka. Jadi kalau kita bisa menilai layer 1 adalah yang aktif, tapi juga ada layer yang simpatisan ya. Sedikit banyak juga ikut serta dalam rangka menikmati kue itu gitu ya. Dan yang ketiga adalah generasi muda, terutama generasi muda yang memang belum terlibat, tapi someday dia akan menjadi pion-pion baru, menjadi pelaku-pelaku baru. Nah, artinya ada satu program yang harus massal nih, masif gitu ya. Yang kedua adalah berkelanjutan. Jadi walaupun dia masif, tapi kalau cuma 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, tidak berkelanjutan, maka tentu tidak akan ada gunanya. Kenapa? Karena ini sudah penyakit karatan nih. Nah, menariknya adalah bahwa sebetulnya kalau kita juga mau melihat secara berimbang ya, sebenarnya cukup banyak, terutama anak-anak mudanya ya, yang tidak mau lagi mengembangkan kultur itu, tapi kelihatannya berat. Gue cukup penasaran dengan lo bilang perputaran yang sangat besar dengan akses yang begitu mudah. Apa yang bikin lo seorang Frederick itu yang pada saat itu menikmati hal itu, lo pengen udahan? Ini gue baru pertama kali cerita nih. Ada beberapa orang, cuma orang tertentu yang gue cerita. Gue lagi bawa, gue lagi ada mobil nih. Di sini juga baru lagi mau keluar. Gue di stopin lah nih sama salah satu polisi. Bukan banyak. Gue diem-diem buang spread samping. Got itu ya otomatis kan lo buang got pasti ketahuan dong. Itu logika manusia. Cek semua dengan senter yang polisi yang putih gitu. Yang terang banget itu ya. Gue tinggal santai dipanggil sama komandannya lah mungkin salah satu. Gue lupa siapa. Polsek Cengkareng lah. Coba ngobrol. Datang lagi ke anak buahnya. Bro, Pak izin, kosong. Gue diem aja kan. Kosong, ya kan. Balikin. Nah, di sisi lagi gue di pas saat itu gue nggak tahu ada nyangkut satu nih di celana gue coy. Wah, gue kaget kan. Terus gue lagi geser-geser. Kamu mau mana? Enggak Pak. Saya mau ke saudara saya. Sini dulu udah. Nah, itu masih dicek lagi karena penasaran kan. Nggak ada juga tetap. Gue udah ngerasa, wah baik banget ya. Bisa di sisi kita udah buat yang berdosa lah bahasanya. Berbuat salah lah. Tapi masih dikasih kesempatan. Pertolongan dia tetap ada ternyata. Rick, tadi kita ngomong tentang pertolongan Tuhan. Apa itu juga jadi modal lu, bahan bakar lu yang sampai akhirnya lu bikin satu gerakan yang akhirnya tujuannya membantu untuk anak-anak yang justru nggak mendapatkan pertolongan tersebut? Yes, betul. Sebagai contoh, ada mahasiswa kami yang menemukan bahwa ada beberapa keluarga yang terlibat dalam kegiatan narkotika itu sudah 4 turunan. Satu generasi yang paling tua sudah kembali ke rumah lepas dari lapas ya. Sementara generasi yang kedua ketiga masih dalam lapas. Jadi generasi kakek bertemu dengan buyutnya.
Nah, dalam rangka memahami itu, kalau kita hanya sekedar bertanya, nggak kapok gitu ya, atau apa namanya, apa nggak jera dihukum, itu nggak menjelaskan masalah. Dan saya yakin juga tidak akan membuat mereka berubah. Mengapa? Karena menariknya begini, bahwa oke lah, generasi kedua, ketiga pada saat itu ya, tentu sekarang sudah berubah ya, itu generasi kedua, ketiga masuk dalam lapas, apakah Anda pikir bahwa komunitas tidak mendukung? Mendukung, ya kan? Jadi mereka saling backup dan dan saling jaga gitu ya, sehingga lalu keluarga yang di luar ini bebas dan kemaslahatannya terjamin. Pertolongan Tuhan buat di dalam hidup gue, akhirnya ya gue punya Panggilan ya? panggilan di situ, dan kerinduan. Oke. Kerinduan, kepedulian gue buat generasi di rumah gue atau di komplek ini. Karena lu ngalamin itu Karena gue ngalamin itu gimana? Kalau gue gini, mindset gue adalah kalau gue bisa melewati, kalau bisa mereka mengalami, kalau bisa mereka jangan sampai apa yang gue alami mereka dapat. Intinya sulit men, apa yang mereka hadapin, seperti yang gue ceritain semalam ya. begitu loh. Kalau kita ngobrol tentang dari apa yang lu buat, dari Alam Moker, dari klub basket yang memberikan aktivasi positif buat anak-anak, lu pasti setidaknya udah tahu dong kira-kira dari apa yang lu buat ini tuh ada berapa anak sih sebenarnya di sini yang butuh bantuan seperti itu? Saat ini anak tersebut ada sekitar 38 yang kita naungin. 38 itu yang notabene complicatednya ada keluarga. Nah, apa sih yang mereka alami gitu loh? Contohnya ya, jadi salah satu anak atau yang kita naungin ini, mama papanya masih di penjara, papa mamanya divorce, ditinggal. Ya mereka tinggal sama omanya gitu. Baik lagi lingkungan ada narkoba, ya kan? Ya, Oh, jadi kebanyakan memang orang tua yang di sini di penjara karena kasus kriminal narkoba. Kasus kriminal narkoba. Vincent tahu nggak sih sebenarnya ada kurang lebih 38 anak-anak yang mungkin seumuran Vincent yang di bawah umur, yang orang tuanya tuh terkena kasus narkoba yang sampai di penjara. Vincent tahu nggak tentang itu? Tahu. Ada nggak teman Vincent sendiri ataupun mungkin pernah ngalamin, mungkin saudara, mungkin teman dari Vincent? Pernah. Pernah? Ceritanya kayak gimana? Waktu itu kan pas bapaknya lagi keluar, nah di situ kan ada polisi. Nah dikira itu kayak lagi pegang barang, diberhentiin lah. Ternyata ada. Oke, ditangkap lah. Tangkap. Akhirnya dia hidupnya cuma sama ibunya dong. Ada nggak yang sampai ibu dan ayahnya dua-duanya mungkin masuk ke penjara dan jadi anaknya jadi nggak punya siapa-siapa di rumah, itu ada nggak sih Sen? Ada. Ada, Vincent kenal sendiri. Nah itu gimana ya Sen ya, terhadap anak itu jadi kayak gimana Sen? Dibantu sama saudaranya, karena itu orang luar. Kalau gue lihat gerakan lo, kita tahu sendiri, kita tidak menutup mata bahwa masih ada terjadi. Pernah nggak lo dapet intimidasi? Ya bersyukur sih sampai detik ini puji Tuhan enggak lah ya. Selalu support. Selalu support ya? Sama apa yang gue buat. Karena ya gue kan terlahir di sini dan pernah di titik yang gue juga di zona nggak nyaman. Oke. Zona yang kurang baik. Jadi justru gue bisa ngambil kesimpulan gini nggak sih? Mungkin nggak sih, mungkin ada orang-orang di sini yang mungkin masih di jalan yang tidak baik tapi malah support kegiatan lo yang positif? Ya mungkin ya, gue nggak pernah tahu ya. Ya kalau gue bilang sih ya mungkin aja, mungkin mereka nggak bisa mungkin lakukan seperti gue, ya kan? Karena kan tuh butuh hati man. Ya. Waktu lo konsisten lo, waktu lo mau jadi lebih baik lagi seperti apa sih? Itu proses kan. Betul. Jatuh bangun Betul. untuk lo jadi kan nggak mungkin, nggak semudah itu man. Karena pernah ada yang gue langsung dia berpikir salah satu orang tua lah ya. Yang gitu, Kak, Pak Ferry dapat dari bantuan dari anak-anak ini ya gitu. Hah? Gue cuma ketawa aja kan. Aduh tante enggak om, saya bilang maaf. Aku dibantu sama teman-teman yang punya hati
dan bukan orang sini, dari luar. Saya bilang, oh dia baru tahu. Nah Vincent, buat seorang Vincent yang umur 13 tahun nih, tinggal di Kampung Ambon tuh gimana sih rasanya? Apakah asik, apakah mungkin kegiatannya kurang banyak, atau mungkin gimana menurut Vincent tinggal di Kampung Ambon? Kurang banyak sih kegiatannya. Oh, kurang banyak kegiatannya. Tapi kalau dari lingkungan, di sini gimana sih orang-orangnya sebenarnya? Ada yang jahat, ada yang baik juga, Kak. Oh, ada yang jahat, ada yang baik. Yang jahat tuh yang kayak apa kira-kira? Kayak ada yang berantem gitu. Pernah lihat selain orang berantem, apalagi Sen? Yang di sini ada di Komplek Ambon? Sering gerebekan. Kayak pas saya pernah jalan-jalan, saya pernah lihat orang Ambon kayak kasih garam gitulah ke abang-abang PS. Kasih garam ke abang-abang PS. Lalu dikasih uangnya ke orang Ambonnya. Jadi itu udah pernah Vincent lihat ya? Vincent takut nggak waktu ngeliat kayak gitu? Enggak. Nggak takut tuh? Enggak. Kenapa kok nggak takut Vincent? Karena dia pendatang. Oh pendatang, bukan asli orang dari Kampung Ambon. Engkau mengenal baik Tuhan hidup kami sepanjang tahun yang sudah kami lewati maupun ketika kami akan mengakhiri tahun ini. Mungkin banyak hal yang tidak berkenan kepadamu. Buat tempat tanah lahirnya Om nih, Kampung Ambon nih. Pengen kayak apa sih ke depannya sih Om? Harapan dari Om? Harapan Om untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Berguna bagi siapapun. Supaya nanti mungkin juga tumbuh juga Om ataupun Frederick yang lain ataupun orang-orang yang akhirnya berguna buat society di sini ya Om ya. Yes, betul. Yang intinya bentuk solidaritas itu penting. Tapi kita gunakan solidaritas itu untuk yang hal-hal yang positif. Ya. Itulah harapan Om ke depan bahwa Kampung Ambon ini harus bisa tumbuh orang-orang yang berguna baik bagi keluarga maupun bagi negara. Kami ambil keputusan-keputusan yang buruk. Kami menjauh dari persekutuan. Kami saling bersitegang. Kami berhadapan dengan konflik. Dan barangkali sampai hari ini masih berbekas. Yang sampai hari ini Tuhan kami saling berdiam diri. Jangan anggap komplek kita nih komplek gelap, komplek yang suka berantem, suka tawuran, suka narkoba. Enggak. Banyak, coba masuk ke dalamnya, masih banyak petarung-petarung yang ayo mau di ring, mau main basket 5 lawan 5, ayo. Wakilin komplek ini, wah ini mutiara dalam got. Mutiara dalam got ya? Mutiara dalam got, biar dalam got itu tetap mutiara. Tolong Tuhan, kasih-Mu besar, panjang lebar tinggi dalam. Tolong Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu juga sungguh menyinari hati kami. Kita warga Kampung Ambon kalau bisa diterimalah di luar juga untuk sebagai bahwa bentuk kita ingin berubah. Saya nggak mau ada lagi yang ada narkoba di sini dan saya tidak mau ada lagi yang pukul-pukulan di sini. Ya, jadi biar semuanya damai aja, senang-senang aja di sini ya. Supaya kami dihangatkan oleh kasih Tuhan yang besar, sehingga kami tidak harus menunggu saudara kami datang berjabat tangan untuk berbicara. Gerakkan kami semua dengan Roh yang kudus, supaya nyata mujizat Tuhan dalam relasi keluarga kami. Yang gue selalu bilang sama orang tua, kita sama-sama. Karena nggak bisa dari sisi saya aja. Karena support system di luar adalah kita. Support system di dalam rumah adalah orang tuanya mereka. Keluarga. Kalau kata Yeri Pati Nasrani nih, strong from home, yes. Dan gue, yes, kekuatan dari rumah. Nggak ada lagi.